ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan hari ini ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan hadirnya kita di ibadah Jumat ini memberikan dampak pada diri kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan senantiasa kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu hari ini adalah di bulan Zulqaidah, bertepatan tanggal 15 Zulqaidah, adalah bulan yang Jumat kemarin dijelaskan oleh Ustaz Hendi bahwa Zulqaidah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36, Allah menyampaikan ada 12 bulan, di mana di antara 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan haram, arba'atu hurum. Itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan di antara Sya'ban, Ramadan adalah Rajab. Kita tahu bahwa kemarin sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa di bulan Zulqaidah ini adalah setiap amalan yang kita lakukan itu Allah lipatkan, karena di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan haram ini. Adapun sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat maka dilipatkan. Kita kan tahu bahwa amalan-amalan di dunia ini dijelaskan di dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat di surat yang pertama itu adalah 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran begitu ya. Yang kedua, 1 kebaikan dibalas 700 kebaikan. Dan yang satu lagi adalah 1 kebaikan dibalas dengan tidak terbatas pahalanya. Jadi balasan Allah itu bighairi hisab ya. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Jadi tanpa batas. Nah, ini di bulan yang haram ini Allah lipatkan. Begitulah kita sebagai hamba Allah itu diberikan keluasan sebetulnya pada saat ketika kita akan ditimbang yaumil qiyamah, tapi Allah juga berikan bonus-bonus yang luar biasa dalam melaksanakan amalan saleh kita. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini sederhana, khatib akan menyampaikan bagaimana amalan kita pada kesempatan hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita lakukan ibadah ini, kalau kita memperhatikan indikator bahwa ini ada pada diri kita, berarti amalan itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, ada 4 indikator di mana amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah
Setiap amalan yang kita lakukan itu harus tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah. Makanya harus ikhlas dalam melaksanakannya. Apapun ibadah yang kita lakukan, mau ibadah ma'dhah ataupun ghairul ma'dhah, semuanya harus ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi ikhlas itu bahwa bagaimana dalam ibadah itu tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri daripada ikhlas itu kita melihatnya adalah tidak kecewa, ya. Dalam ibadah itu tidak merasa kecewa. Karena apa? Karena yang diharapkan hanya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat di dalam surat Al-Insan, surat Al-Insan, maaf ya. Allah menyampaikan dalam ayat 9-nya itu, ketika seseorang memberi, hadirin, kita lihat bahwa apakah memberi kita itu sudah ikhlas atau belum. Indikator di dalam Al-Quran itu ada dua sebetulnya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya ketika kita memberi makan liwajhillah, kalau karena Allah itu, ya, kata Allah itu la nuridu minkum jaza. Kita tidak pernah mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Jadi kalau ngasih itu, kalau hati kita tidak ada niat untuk dibalas budi sama dia, itu sudah bagus tuh, ya. Itu Al-Quran. Allah menyampaikan indikatornya itu. Ngasih sesuatu kepada orang, baik bantuan ataupun makan dan seterusnya, lalu dalam hati tidak ada satupun pingin dibalas budi sama yang diberi kita, yang diberi oleh kita, berarti sudah bagus itu, ya, dalam melakukan kegiatan ibadah kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu wala syukuro, dan tidak pernah mengharapkan balasan ucapan terima kasih, ya. Jadi kalau kita ngasih sesuatu terus orang yang dikasihnya nggak ngucapin terima kasih, lalu kita dongkol, berarti belum ikhlas, ya. Makanya ikhlas itu luar biasa, hadirin. Sangat harus dilatih, ya. Walaupun besok kita melakukan belum ikhlas, besoknya terus lakukan kebaikan itu. Jadi jangan sampai putus asa dalam melaksanakan ibadah. Karena salah satu indikator bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas, ya. Tujuannya liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Lail, dalam juz 30, surat yang pendek-pendek, Allah menyampaikan dalam ayat terakhir itu adalah illabtigha wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Allah menyampaikan begini, apabila seseorang melakukan mencari sesuatu di dunia ini, lalu dia adalah karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kepuasan. Makanya satu kesimpulan kalimatnya begini, kebahagiaan, kepuasan hidup akan hadir pada seseorang apabila melakukan sesuatu kebaikan itu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Maka bahagia itu sederhana, hadirin, ya. Kalau kita ibadah, sholat, semua yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan hadirkan kepuasan hidup yang disebut bahagia, baik nanti di dunia ataupun di akhirat. Itu yang pertama, syarat pertama itu. Syarat yang kedua, hadirin, ibadah yang kita lakukan ini, ya, yang kedua syaratnya harus kaifiatnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu, dan ilmunya itu dari Allah dan Rasulnya. Kita tahu ilmu Allah dan Rasulnya dari para ulama, ya, karena tidak bisa kita langsung belajar dari Allah dan Rasulnya kalau tidak melewati para ulama yang memiliki ilmu, ya. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun, perintah Allah bertanya kepada orang yang tahu, ya. Maka yang kedua itu kaifiat atau tata cara ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi semua bersandar kepada Rasulullah, ya. Walaupun di masyarakat ada perbedaan imam yang kita sekarang ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i, 4 mazhab ini tetap harus bersandar kepada baginda Rasulullah SAW. Maka yang menjadi mutaba'ah ini, yang menjadi mengikuti kita itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, tapi melewati para ulama dengan kita belajar kepada para guru, para ustadz, para kiai. Ini harus sesuai dengan tata caranya. Sebagai contoh, besok sebentar lagi Zulhijjah itu kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban ada ketetapannya, kaifiatnya, waktunya, ya. Bagaimana yang hewan yang disembelihnya itu tidak bisa sembarangan. Ada tata cara kaifiat di dalam bagaimana menghadapi di bulan Zulhijjah, salah satunya di ibadah kurban. Makanya pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat, silakan, masih ada waktu hampir 25 hari lagi kepada 10 Zulhijjah, mudah-mudahan tanggal 17 Juni itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Tanggal 1-nya adalah sama, ya, tidak ada perbedaan.
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Makanya kaifiatnya harus sesuaikan bahwa tanggal 10, 11, 12, ya 13. Jadi hari tasyrik dan hari idnya. Dan ini tidak bisa, saya mau menyembelih sebelum sholat id, gak bisa. Kaifiatnya harus sesuai dengan tata cara bagaimana Rasulullah menyontohkan bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah pada saat ketika setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Baru bisa melaksanakan sampai hari sebelum maghrib di tanggal 13. Itu adalah kaifiat. Semua tata cara yang kita lakukan dalam bentuk ibadah, semua harus mengacu kepada baginda kita Rasulullah SAW. Dengan cara kita belajar, ikut kajian, ikut bagaimana kita belajar kepada para orang yang mengetahui ilmunya. Makanya Allah di dalam surat Al-Isra itu, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36 itu Allah menyampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu apapun kalau kita tidak tahu ilmunya. Makanya setiap ibadah harus ada ilmunya. Setiap urusan dunia pun kita harus tahu ilmunya. Ketika bisnis harus tahu ilmunya. Karena itulah yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan satu ibadah kita. Makanya yang kedua syarat diterimanya oleh Allah dalam ibadah itu adalah bagaimana ibadah kita sesuai dengan tata caranya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, syaratnya ada 4. Yang ketiga, ibadah kita akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu pelaksanaan ibadahnya harus ada ruhnya. Jadi kalau hadirin, kalau kita semua lagi melaksanakan sholat, harus ada ruhnya. Takbirnya kita, rukunya kita, sujudnya kita, harus sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan yang kedua itu, maka harus menjiwai dalam ibadah itu. Maka salah satu di dalam sholat supaya kita bisa menjiwai itu adalah bagaimana apa yang kita baca, itu minimal paham terjemahnya. Ketika Allahu Akbar, di dalam hati kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah Engkau Maha Besar. Ketika baca Fatihah, kita menerjemahkan apa yang kita baca. Ketika kita sujud, ruku, sujud di antara dua, berdoa kepada Allah, semua yang kita sampaikan itu harus ada ruhnya menjiwai apa yang kita ucapkan, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu adalah, salat itu mi'rajnya kita, hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi naiknya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, jangan disepelekan. Supaya ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala, maka belilah buku tata cara salat, di dalamnya ada terjemahnya. Dihafal dan dijiwai pada saat ketika kita melaksanakan ibadah salat. Jadi itu kita berusaha, karena ibadah-ibadah, lembaran ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah. Pada saat nanti melakukan perjalanan ke yaumil qiyamah, itu yang akan menjadi saksi dan penolong kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia, ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala ini yang paling sulit, yang keempat ini. Yang keempat itu adalah syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita harus berdampak pada diri kita. Jadi semua apa yang kita lakukan ibadah menuju kepada menjadi hamba yang bertakwa. Puasa, ibadah haji, umroh, baca Al-Quran, salat sunnah, salat-salat yang kita lakukan, ibadah-ibadah ghair ma'dhah yang kita lakukan, semua harus berdampak pada dirinya. Makanya kalau lihat hadis qudsi hadirin, ada 3 sebetulnya yang saya baca di dalam hadis qudsi itu. Ada 3 dampak yang harus ada pada diri kita di saat kita ibadah. Jadi kalau ada 3 ini tidak ada pada diri kita, berarti ibadah kita harus terus dinaikkan, ditingkatkan. Supaya bisa berhasil, ibadah itu bisa berdampak pada diri. Yang pertama, memang ta'adoma li'adomati. Yang pertama, lahirnya ibadah itu berdampak pada dirinya adalah dia bisa sifat tawadu, rendah hati. Maka ciri orang yang ibadahnya hebat, sholatnya berdampak pada dirinya, bacaan Al-Quran yang berdampak pada dirinya, yang ada pada dirinya sifat tawadu. Sifat tawadu itu sederhananya tidak sombong lah. Sombong itu cuma 2, tidak menolak kebenaran, tidak meremehkan orang lain. Jadi kalau kita masih suka meremehkan orang lain, berarti ibadah kita harus terus diperbaiki. Berarti belum berdampak. Karena lahirnya ibadah itu melahirkan sosok pribadi tawadu. Yang kedua, dalam hadis itu wansaqaliqalihi. Ibadah yang kita lakukan itu berdampak kepada kita adalah terjaganya lisan kita. Apa yang kita ucapkan itu tidak jelek, tidak maksiat, tidak porno ya.
Artinya lisan itu baik, qaulan syadid, benar, qaulan karimah, mulia, tidak pernah menyakitkan, sopan, santun. Itu dampak daripada ibadah. Makanya kalau masih ruku dan sujud salat setiap hari itu bagus, jangan ditinggalkan. Tapi masih banyak orang yang mulutnya tidak terjaga, menyakiti tetangga, menyakiti istri, menyakiti anak, mulutnya tidak terjaga, zalim kepada orang, menghina kepada orang lain. Itulah yang bisa dibasmi dari semua ibadah yang kita lakukan. Kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, Allah menyampaikan bahwa dampak daripada ibadah itu adalah bisa terjaganya lisan. Makanya Rasulullah mengatakan, tuba, berbahagialah. Siapa mereka yang berbahagia? Wahafidhi lisan, yang bisa menjaga lisan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dampak yang di dalam hadis qudsi itu dari setiap ibadah, sholat, baca Quran, ibadah haji, umroh, semua ibadah yang kita lakukan harus berdampak pada dirinya memiliki sifat rahman, kasih sayang. Kalimat yang sederhananya bahwa dia adalah sosok pribadi yang dermawan. Jadi kalau masih sholat tapi pedit, masih sholat tidak peduli, masih sholat tidak peduli kepada tetangga, tidak mau bantu dan seterusnya, berarti sholatnya itu belum berdampak melahirkan sosok pribadi yang menghadirkan menjadi ibadur rahman, hamba-hamba penyayang. Oleh karena itu hadirin, 4 inilah yang harus kita catat. Karena kalau 4 ini ada pada diri kita, semua ibadah di bulan-bulan apapun yang kita lakukan itu akan menjadi amal solih dan menjadi amal yang luar biasa sehingga diterima oleh Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterima oleh Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ke depannya, perhatikan 4 ini. 1 adalah kita harus ikhlas. Yang kedua, kaifiatnya, tata caranya harus benar, nurut sama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, harus dijiwai ibadah kita. Dan yang terakhir, ibadah-ibadah kita harus berdampak kepada akhlakul karimah, perilaku yang menjadi agung di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah ibadah yang kita lakukan sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang mabrur, ya, ibadahnya diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.